Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Zilvia Iskandar. Majelis Ulama Indonesia memulai kegiatan standarisasi atau sertifikasi dai. Para penceramah yang sudah berkiprah di masyarakat diundang ke MUI untuk musyawarah dan tukar pikiran, menyatukan visi dan koordinasi metode dakwah. Selain wawasan kebangsaan, dengan sertifikasi diharapkan para dai menyebarkan Islam wasati, yakni Islam yang moderat, yang tidak ekstrim kanan atau kiri. Apa urgensinya melakukan sertifikasi dai? Bagaimana pula mekanisme dan pengawasannya nanti agar para dai benar-benar tidak memberikan materi ceramah yang intoleran, bahkan menyerukan anti-NKRI. Inilah Prime Talk, sertifikasi dai melawan radikalisasi. Pemirsa, saya akan mengulasnya bersama dengan dua narasumber. Yang pertama adalah Mas Duki Baidowi, Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi MUI. Dan yang kedua adalah Maman Imanul Haq, anggota Komisi 8 DPR RI, fraksi PKB. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Mas Duki. Salam. Kang Maman. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Mas Duki. Apa urgensinya sertifikasi dai dilakukan oleh MUI? Ya, jadi begini. Pertama saya kira mesti kita selesaikan dulu pemahaman dan pengertian dengan apa yang dimaksud dengan sertifikasi dai. Sebenarnya kalimatnya tidak persis seperti itu atau boleh dikata kurang tepat. Yang tepat itu adalah dai bersertifikat. Itu beda dengan sertifikasi dai. Bedanya gimana itu, Bedanya Pak? Kalau sertifikasi dai itu maka semua dai harus bersertifikat. Seperti misalnya orang naik sepeda motor harus punya SIM, maka orang berdakwah harus punya sertifikat. Kalau ini apakah pilihan? Kalau ini pilihan, jadi dai bersertifikat. Jadi bisa dai yang mau bersertifikat bisa, yang tidak mau juga boleh? Boleh. Jadi ada pilihan. Cuma nanti Majelis Ulama Indonesia akan bekerja sama dengan pemerintah untuk merekomendasikan bahwa misalnya masjid-masjid yang ada di kementerian, misalnya di seluruh kementerian itu disarankan menggunakan dai-dai yang sudah bersertifikat. Disarankan, bukan diwajibkan? Ya, diwajibkan lah kira-kira seperti itu. Nanti kan yang mewajibkan kan pemerintah. Kalau kami dari Majelis Ulama Indonesia ini kan ranahnya ranah publik, sehingga bagi kami itu adalah ranah civil society, maka pilihan seperti itu diserahkan kepada masyarakat. Tapi kalau kemudian ada kewajiban dari pemerintah, misalnya Kementerian Agama, misalnya menganggap itu suatu penting, dan menurut MUI saya kira kami mendingan diwajibkan. Kembali lagi Pak Mas Duki, apa urgensinya melakukan standarisasi atau istilah Anda tadi dai bersertifikat? Iya, itu sangat penting karena dai bersertifikat itu harus ada standarisasi. Standarisasi dai itu sangat penting. Ya sama halnya dengan misalnya saya kalau misalnya mau mengendarai kendaraan roda 2 atau roda 4, maka kan ada tata caranya, tekniknya, bagaimana saya bisa menyupir dengan baik. Itu saya kira ada standar-standar dan kualifikasi, kompetensinya gitu kan. Apakah selama ini belum jelas standarnya, kualifikasinya, kompetensinya? Sangat tidak jelas. Jadi setiap orang sekarang bisa naik mimbar, setiap orang sekarang bisa muncul di TV, dan kedalaman pengetahuan keagamanya seperti apa, bahkan banyak diragukan. Dan oleh karena itu saat ini kemudian akhirnya banyak sekali juga para remaja ya, kalangan milenial itu justru mempunyai ikon tokoh, idola tokoh yang justru sebenarnya sebagai idola kalangan milenial, dia ternyata paham keagamanya dangkal, misalnya seperti itu. Itu terjadi saat tidak layak dijadikan tidak layak dijadikan ikon atau tidak layak dijadikan idola bagi kalangan milenial. Lah, ini adalah proses bagaimana agar kalangan milenial atau generasi X ke depan yang sekarang menguasai media sosial itu setidak-tidaknya maka ini para dai ke depan itu memang adalah orang-orang yang memang pantas dia menjadi idola mereka karena memang pengetahuan keagamanya mendalam seperti itu.
itu. Oke, Kang Maman, apakah standarisasi dai diperlukan? Ya, kita melihat bahwa tahapan orang sampai ke terorisme itu dimulai dari puritanisme, radikalisme, baru terorisme. Nah, ketika standarisasi terhadap dai ini mengantisipasi radikalisme, bahkan akhirnya mengantisipasi terorisme, ini sangat diperlukan. Karena kita tahu identifikasi puritanisme itu pertama, dia adalah ahistoris, dia tidak tahu sejarah. Sehingga ada seorang dai yang dia betul-betul tidak pernah ngerti bagaimana NKRI ini berdiri, bagaimana Pancasila ini menjadi sebuah kesepakatan bersama. Dia pun hanya mengambil 1-2 ayat untuk lalu dipublikasikan dan menafikan ayat-ayat lain, menafikan golongan lain, sehingga dia melakukan intoleransi. Dia tidak toleran terhadap orang lain. Nah, termasuk puritanisme itu adalah seseorang yang tanpa pengetahuan agama yang kuat, akhirnya dia muncul untuk berfatwa. Itu aneh banget. Aneh banget. Nah, tetapi di zaman media sosial seperti ini, justru orang-orang yang tanpa keilmuan, tanpa juga referensi yang kuat, itu laku di beberapa titik. Berkoar-koar di media sosial. Nah, pada konteks ini saya setuju. Yang melakukan sertifikasi tentu bukan hanya MUI. NU, Muhammadiyah atau ormas-ormas Islam yang punya komitmen NKRI Pancasila pun itu berhak mengeluarkan semacam sertifikasi. Sehingga dengan sertifikasi itu ketika BUMN, ini usulan saya di DPR, bahwa masjid-masjid di instansi pemerintah termasuk BUMN itu harus diawasi oleh pejabat sekelas direktur atau eselon 2. Beda dengan sekarang. Sekarang itu yang ngurus masjid itu orang yang nggak jelas, sehingga siapapun yang diundang tanpa kejelasan kompetensinya, dia bisa fatwa. Saya pernah zamannya Pak Mahfud di MK, saya dengerin yang khutbahnya itu orang yang mencaci maki Pancasila, ironis sekali. Nah, pada konteks kaitan itulah sebenarnya sertifikasi dibutuhkan. Tetapi tentu jangan sampai lalu sertifikasi ini membuat kita melihat orang lain mengundang dakwah di luar instansi pemerintah. Tanya dulu, dapat sertifikasi enggak? Nah, kamu mana ininya? Bagaimana mencegah supaya sertifikasi dai itu adalah sebagai solusi dan bukan menciptakan masalah yang baru? Kita akan bahas nanti, Kak Maman dan juga Pak Mas Duki. Kami harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Prime Talk akan kembali sesaat lagi. Kami lanjutkan kembali, pemirsa. Pak Mas Duki, untuk dai bersertifikat ini tadi Anda katakan bebas memilih mau atau tidak diberikan sertifikasi. Nah, sekarang yang sudah ikut ini apakah mereka semua yang mendaftarkan diri secara rela, maksudnya mendaftarkan diri mereka sendiri atau dipilih dari daerah-daerah? Ini kan memang baru gelombang pertama. Masih gelombang pertama, kira-kira itu pesertanya 80-an orang lah gitu ya. Dan itu memang kita seleksi terhadap orang-orang yang selama ini memang sudah mempunyai sejumlah pengalaman yang cukup gitu ya. Dan kita melakukan kegiatan ini tentu saja ada standarisasi yang saya bilang tadi. Salah satu standarnya itu memang soal yang berkaitan dengan bagaimana apakah seorang dai itu friendly terhadap ideologi negara, friendly terhadap NKRI, terhadap kebinekaan dan seterusnya. Itu salah satu standar. Yang kedua, standarnya misalnya apakah dia mempunyai kedalaman atau tidak dalam soal agama. Apakah dia hanya seorang tekstualis misalnya, ataukah dia sudah bisa mengkontekskan paham keagamaannya dengan konteks kenegaraan, misalnya, itu juga salah satu ukuran-ukuran gitu kan. Mengukurnya nanti gimana, Pak? Apakah ada ujiannya? Ada standarnya, ada standar tesnya yang memang itu lewat berbagai metode yang memang sudah disiapkan oleh. Berarti dimungkinkan kalau yang tidak lolos seleksi, tidak lulus tes, berarti apakah nanti akan ada larangan untuk menjadi dai, memberikan ceramah atau bagaimana? Kan kita bilang itu adalah pilihan bebas untuk ikut dan tidak ikut. Nah, kalau kemudian ikut dia tidak lolos misalnya seperti itu, ya berarti kan ya dia tidak lolos dan tidak disarankan misalnya untuk melakukan ceramah di instansi-instansi penting di pemerintahan, misalnya kan seperti itu. Jadi yang mau dijaga dulu adalah instansi pemerintahan, Pak ya? Saya kira sangat penting. Di situ dulu. Saya kira itu sangat penting untuk kita jaga karena surveinya juga sudah relatif cukup mengkhawatirkan dari berbagai survei yang ada, dan itu saya kira menjadi concern bagi
bagi Majelis Ulama Indonesia. Saya kira juga tadi sebagaimana diungkap oleh Kang Maman, saya kira itu juga menjadi concern bagi ormas-ormas yang lain. Dan juga kalau kita mendengar dari hasil rapat terakhir Wakil Presiden ya bersama menteri-menteri ketika membahas masalah radikalisme, persoalan ini juga menjadi bahasan yang sangat penting. Oke, supaya sertifikasi ini bisa dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, Pak, apakah ini akan hanya dilakukan di pusat atau MUI juga di daerah-daerah akan melakukan? Pada gilirannya ini akan dilakukan di berbagai daerah oleh Majelis Ulama Indonesia. Dan kami berharap, ya Majelis Ulama berharap itu juga bisa dilaksanakan oleh Nahdlatul Ulama, oleh Muhammadiyah, oleh Persis dan yang lain-lain. Sehingga dengan demikian maka nanti gitu ya, nanti standarisasinya itu memang masing-masing sudah saling menengok antara bagaimana Muhammadiyah melaksanakan, bagaimana Nahdlatul Ulama melaksanakan, bagaimana Persis melaksanakan. Dengan demikian maka ketika itu sudah dilaksanakan dengan baik oleh masing-masing pihak, ya pelan-pelan ya apa yang kita khawatirkan itu menjadi sudah ada pembicaraan rendah. Pak, MUI berbicara dengan NU, dengan Muhammadiyah menggandeng secara informal kita sudah membicarakan itu karena memang kita sama-sama merasakan tentang bagaimana gejala-gejala intoleransi itu terjadi, dan kita berbicara ini adalah berbicara masa depan umat Islam Indonesia 15 tahun ke depan, Indonesia 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan seperti apa, itu justru akan ditentukan dari cara bagaimana kita memahami agama ini bisa korelatif dengan paham kebangsaan. Oke, Kang Maman, sertifikasi ini adalah solusi atau jangan-jangan bisa menimbulkan masalah baru? Kalau dilihat bahwa sertifikasi ini adalah untuk membuat dakwah kembali kepada proporsinya, dakwah itu mengajak bukan mengejek, dakwah itu merangkul bukan memukul, dakwah itu memberikan argumen tentang keluhuran nilai-nilai agama yang toleran, yang damai, bukan sentimen, bukan mencibir, bukan meruksak ittifaqatul wataniyah, kesepakatan kebangsaan. Menurut saya bagus. Dan yang kita harapkan dari MUI, NU, dan seluruh ormas pun nanti ada kesepakatan membuat kurikulumnya. Sebenarnya ada yang namanya fiqhud dakwah. Fiqhud dakwah itu adalah bagaimana penyampaian pun menjadi hal yang penting. Substansinya benar, tapi kalau disampaikan dengan cara penuh kebencian, caci maki, ancaman, bahkan teriakan, seolah-olah dalam keadaan genting, itu aneh gitu. Indonesia itu negara yang damai, negara yang toleran. Nah, kita harapkan setelah kurikulum dibuat juga metode bagaimana halakoh-halakoh untuk sertifikasi dai ini betul-betul menyebar seluruh Indonesia. Kita mulai dari MUI pusat, nanti sampai ke MUI daerah. Karena kita lihat bagaimana seorang yang tukang melucu, lalu dia pakai assalamualaikum, dia bagus-bagus, Quran ngawur pun tiba-tiba disenangi oleh publik. Nah, itu kan sesuatu yang memang harus distandarkan. Nah, yang kita khawatirkan adalah kalau nanti apapun yang berkaitan dengan sertifikat, jangan-jangan orang Indonesia itu kan cerdas. Dia tidak lolos, dia bayar di bawah meja. Itu yang saya protes idenya Pak Muhajir soal sertifikasi nikah, sertifikat nikah. Itu pun yang saya kritik macam-macam. Jangan sampai ada orang yang ingin dapat undangan di BUMN Anu, dia bayar ke MUI. Kalau Mas Duki nggak mungkin lah ya. Tetapi kalau di daerah mungkin aja orang dapat sertifikat, lalu dia tawarkan dia kemana-mana dan dia dapat itu. Jangan sampai ada orang yang menggunakan sertifikasi itu dengan cara menyuap. Sekali lagi, sertifikat ini, standarisasi dalam istilah saya itu menjadi sangat penting. Waktu saya mimpin lembaga dakwah PBNU, saya datang ke beberapa negara Eropa. Ternyata yang ditanyakan itu pertama, tolong Kang Maman, mana CV dai ini? Dia pelajarannya di mana, penguasaannya di bidang apa, apakah dia fikih atau sejarah, atau dia di bidang apa, lalu apa yang menarik dari orang ini. Nah, itu penting sehingga ketika satu BUMN mengundang, itu betul-betul orang udah tahu bahwa kajiannya adalah kajian sejarah. Jangan campur aduk. Ada orang tukang jualan tiket, calo, tiba-tiba karena dia sering teriak-teriak, dipanggil Gus, lalu dia terkenal isinya caci maki, karena seneng caci maki dia terkenal. Mendadak jadi dai ya? Mendadak jadi ustadz, dipanggil Gus, disebut kiai, mudah banget. Oke. Padahal kita butuh dakwah yang mencerahkan, dakwah yang mencerdaskan, dakwah yang menguatkan nilai kebangsaan kita. Baik. Sekali lagi,
Ini penting sekali, ini sangat penting. Selama jangan ada orang yang menjual belikan sertifikat itu. Oke, boleh dijawab nanti Pak Mas Duki. Termasuk juga nanti saya akan bertanya soal pengawasan. Bagaimana mengawasi dai-dai yang sudah bersertifikat agar betul-betul menjalankan dakwahnya, memberikan dakwahnya sesuai dengan standar yang sudah diberikan. Kami akan kembali sesaat lagi. Kami lanjutkan kembali pemirsa. Pak Mas Duki, sebetulnya apa yang kita lakukan saat ini, Indonesia lakukan saat ini sebetulnya sudah dilakukan oleh negara-negara lain seperti misalnya Arab Saudi, Malaysia. Kita sangat terlambat melakukan persoalan ini. Kita terlambat ya? Terlambat. Atas nama demokrasi kita kebablasan. Reformasi yang dalam 15 tahun lebih ini ya, sudah hampir 20 tahun masuk itu kita terlambat melaksanakan ini semua, dan akhirnya sebagaimana kita ketahui akibatnya banyak hal yang terjadi di luar dugaan kita. Jadi intoleransi cukup tinggi, radikalisme cukup tinggi, dan terorisme juga cukup mengkhawatirkan bagi semua kita. Kembali ke soal yang tadi, bagaimana misalnya orang-orang untuk menyeleksi para dai yang ikut di situ. Kita biasanya sudah melakukan penyelidikan dalam konteks rekam jejak sebenarnya. Rekam jejaknya seperti apa selama ini, misalnya Kang Maman ya. Kang Maman ini selama ini pidatonya seperti apa, dan dia perjalanan sejarahnya sebagai seorang dai seperti apa. Nah, itu kita sudah mempunyai sejumlah data, dan yang sekarang kita lakukan ya di gelombang pertama itu, rekam jejak itu sudah kita selidiki semua, sehingga dengan demikian maka memang orang-orang yang di gelombang pertama ini ikut rata-rata memang sebenarnya adalah para dai yang memang sebenarnya sudah layak mendapatkan sertifikat seperti itu. Sudah terseleksi lah ya pada tahap awal ya. Bagaimana kalau misalnya dai yang tidak memiliki sertifikasi atau yang rekam jejaknya tidak ada di MUI tetapi ingin untuk mendapatkan sertifikasi, apakah dibuka pintu untuk mereka? Oh, bisa, kita akan buka tentu saja, tapi dengan cara-cara bagaimana MUI melakukan kursus singkat selama 2 hari minimal, bahkan 3 hari, yang di dalamnya sebenarnya tidak hanya sekedar kursus, tapi itu sebenarnya adalah kaderisasi dakwah dalam konteks tadi itu, bagaimana agar ya dai-dai kita ke depan itu adalah dai-dai yang memang ya ramah dia sebagai dai, pemahaman keagamanya bagus, mempunyai pengaruh yang bagus terhadap kalangan muda. Karena begini, catatan survei yang mengkhawatirkan. Jadi anak muda kita sekarang yang disebut milenial itu, mereka sekarang itu tidak percaya lagi terhadap Nahdlatul Ulama, tidak percaya lagi terhadap Muhammadiyah, ini terhadap Persis. Hasil survei yang dilakukan oleh? Yang dilakukan oleh Alfara dan beberapa lembaga survei yang lain. Mereka lebih percaya kepada idola. Tokoh idola siapa? Anak muda itu. Sehingga dengan demikian maka para dai ini adalah tokoh-tokoh idola ke depan, dan oleh karena itu harus kita waspadai supaya mereka adalah orang-orang yang memang memberikan pengaruh positif terhadap kalangan milenial. Terakhir Kang Maman, setelah para dai terverifikasi atau tersertifikasi kembali ke masyarakat, perlukah diawasi lagi? Pengawasan itu bukan hanya dari MUI itu sendiri, tetapi yang pertama ada dari masyarakat itu sendiri. Inilah pentingnya edukasi, gerakan literasi, sehingga masyarakat bisa memilih dan memilah mana yang benar-benar dai, mana yang menjadi provokator. Hari ini banyak orang yang berjubah, tetapi tiba-tiba dia kerjanya cuma marah-marah. Padahal jubah adalah simbol kehangatan untuk memeluk sesama nilai manusia. Nah, bagaimana masyarakat bisa tahu? Itu gerakan literasi itu menjadi hal penting, bahwa beragama itu adalah berilmu. Inna haddad-din, agama ini adalah nilai-nilai keilmuan. Maka jangan ngambil agama dari orang yang tidak punya ilmunya. Itu poin pertama. Yang kedua, aparat pun harus bergerak cepat. Jadi kalau ada sebuah pengajian tiba-tiba ada hate speech, ada provokasi dan sebagainya, maka tengah masyarakat itu boleh lapor ke kepolisian, polisi boleh menurunkan dia. Yang dibiarkan. Ketika itu pula maka saya setuju Pak Menkominfo untuk melihat konten-konten status di YouTube dan sebagainya di media sosial yang mencantumkan seorang yang mencaci maki, cepat-cepat diproses. Karena kita bagaimanapun
agama harus menjadi spirit buat transformasi dan perdamaian, dan itu dimulai dari bagaimana kita memperlakukan agama ini sebagai alat untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan kita. Baik, terima kasih Kang Maman Imanul-Haq dan juga Pak Mas Duki Badowi. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Prime Talk hari ini. Saya Zilvia Iskandar, mewakili rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.